Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, kita lanjutkan insyaallah taala pelajaran kita masuk kepada bab pembahasan terakhir dari kitab ini, yaitu sebuah ringkasan yang dimuat oleh pensyarah yakni Syekh Ahmad bin Sabit Al-Musabi, ringkasan tentang isim-isim yang tidak bertanwin, ya, ismul ladzi la yansharif atau isim ghairu munsharif. Nubzatun yasiratun anil ismi alladhi la yansarifu. Ya. Nubzah artinya adalah ringkasan yasirah yang mudah. Awalan, pertama, ta'rifuhu. Definisi dari ismul ladzi la yansarif itu apa? Baik, kita baca di sini. Al-ismul ladzi ashbaha al-fi'la fi wujudi illatain far'iyataini. Ismul ladzi la yansarif, isim-isim yang tidak ditanwin. Itu definisinya adalah ismul ladzi asbahal fi'la. Isim yang menyerupai fi'il fi wujudi illatain, pada keberadaan dua sebab. Ya. Karena adanya dua sebab far'iyatain. Naam. Ihdahuma, far'iyatain ini dua sebab cabang, ya. Ihdahuma, salah satu dari kedua sebab tadi, naam, salah satu dari kedua ilat tadi, tarji'u, ini tarji'u, ilal lafzi, ini lafzi, ya, kurang jelas. Tarji'u ilal lafzi, kembali kepada lafaz, wal ukhra, dan yang lainnya tarji'u ilal makna, kembali kepada makna. Jadi satu ilat ada yang kembali kepada lafal, dan satu ilat lagi ada yang kembali kepada makna. Atau wujida fihi illatun wahidatun. Nah, atau terdapat padanya satu sebab takumu maqamal ilatain. Satu sebab yang menduduki kedudukan dua sebab. Nah, jadi nanti ada dua, ya. Ismul ladzi la yansharif itu ada dua. Ada yang disebabkan karena dua ilat, enam, dan ada yang disebabkan karena satu ilat yang menduduki dua sebab. Begitu. Kita akan lihat nanti bersama-sama. Asyarhu, penjelasannya. Nah, ini apa ya? Al-ismul mu'rabu. Ini kurang jelas, ya. Al-ismul mu'rabu, isim mu'rab, imma munsharifun, ya. Isim yang bisa di-i'rab, ada yang dia itu munsharif. Munsharif artinya apa? Bertanwin. Yunawwan. Wa imma ghairu munsharifin. Dan ada juga dia yang tidak bertanwin. Ini mu'rab, yang keadaan akhirnya bisa berubah. Fal munsarifu, nah, ya. Yang munsharif itu merupakan madakhalahu as-sarfu, yang masuk kepadanya as-sarfu. Apa itu as-sarfu? As-sarfu wa huwa tanwin. Dia adalah tanwin. Nah, wa jurra bil kasrah. Nah, wa jurra bil kasrah. Yang keadaan jernya itu dia di kasrah. Karena i'rab jer itu memiliki tiga tanda, kan? Nah, walil khafdi salasu alamatin, kata Imam Ibn Jurum. Khafat memiliki tiga tanda. Yang pertama ada
Al-kasratu, yang kemudian kedua adalah wal ya'u, dan yang ketiga adalah wal fathatu. Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salah satu mawadi'a, pada 3 tempat. Ya, kasrah menjadi tanda untuk i'rab jar atau khafd. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga adalah jamak muannas salim. Kemudian ya juga ada di 3 tempat. Jamak muzakkar salim, musanna yang bermakna ganda, dan yang ketiga adalah al-asma al-khamsah, panca isim atau isim-isim yang 5. Kemudian yang fathah ini khusus untuk apa? Ismul ladzi layan sharif. Nah, wa ghairul munsarifi, maka di sini dikatakan wa ghairul munsarifi, dan isim mu'rab yang tidak ditanwin, ma mana'a minha. Yes. Ma muni'a minhuma. Ma muni'a minhuma. Yes. Ya. Adapun yang ghairu munsharif ini merupakan isim yang tidak bisa ditanwin. Ya. Muni'a minhuma. Tidak bisa ditanwin dan tidak bisa juga dijar dengan kasrah. Ya. Karena ketika jar, isim-isim yang tidak ditanwin ini nanti dengan fathah. Ya. Wa jurra bil fathah. Wal aslu fil asma'i. Nah, ini luar biasa. Wal aslu fil asma'i, dan asal daripada isim itu adalah apa? Antakuna masrufatan. Antakuna masrufatan. Apa artinya? Asal dari isim itu dia ditanwin. Nah, ini diingat baik-baik. Wa innama yumna'u al-ismu minat tanwin, dan sesungguhnya tiada lain yang mencegah atau menghalangi isim itu dari tanwin dan jer dengan kasroh. Nah, ya, idza asbaha, jikalau dia diserupakan atau dia menyerupai al-fi'la fi wujudi illataini far'iyataini. Jikalau dia menyerupai fi'il, ya, karena adanya 2 ilat cabang yang tadi telah disebutkan. Nah, wa ma'lumun annal fi'la, dan tentunya telah diketahui maklum, annal fi'la, sesungguhnya fi'il, la yunawwanu. La yunawwan. Artinya apa? Tidak ditanwin. Yang namanya fi'il tidak ditanwin. Wala yujarru, dan dia tidak dijarkan. Makanya i'rab jar ini adalah i'rab yang khusus untuk isim. Sampai kapanpun nggak pernah ada huruf jar masuk ke fi'il. Baik. Kita lanjut lagi. Fal ismul ladzi la yansarifu inda ma asbah inda ma asbahahu imtana'a fihi tanwinu wal jarru bil kasrah. Ya. Tatkala isim-isim ghairu munsharif ini, ya, karena sesuatu, ya, jika dia menyerupainya, nah, imtana'a fihi at-tanwinu wal jarru bil kasrah. Nah, jadi ismul ladzil ansharif ketika dia menyerupai fiil, maka apa? Terhalangi padanya tanwin dan juga jar dengan kasrah. Kama yumtana'u dzalika fil fi'li, sebagaimana terhalangi pula hal tersebut di dalam fiil. Ya, kenapa? Li'anna syai'a idza asbaha syai'a akhadha hukmahu.
Karena sesuatu jika menyerupai sesuatu yang lain, maka akan mengikuti sifat atau hukum yang dia serupai. Nah, ini luar biasa. Tuh, li'anna syai'a idza asbaha syai'a akhadha hukmahu. Dia akan mengambil hukumnya. Ya, kalau kita lihat dalam hadis Rasul kan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Begitu. Dia menyerupai suatu kaum maka mengambil pula hukum-hukum yang berkaitan dengan apa? Yang dia serupai itu tadi. Nah, di sini kita langsung masuk ke ilatnya. Fal'illalu allati fil ismi wa hiya raji'atun ilal ma'na ithnatani faqat. Ya, maka ilat atau sebab-sebab allati fil ismi yang terdapat pada isim. Naam, wa hiya raji'atun dan dia ini kembali kepada makna ithnatani faqat, hanya ada dua. Hanya ada dua. Apa saja? Yang pertama adalah alamiah dan yang kedua adalah wasfiyah sifat. Alamiah ini nama, baik nama orang maupun nama tempat. Ya. Untuk laki-laki maupun perempuan, muzakkar muannas. Kita baca, yahdahuma al-alamiyatu wa hiya kaunul ismi alaman limudzakkarin au muannasin. Alamiah itu adalah isim berupa nama baik muzakkar maupun muannas. Sedangkan wasfiyah wahiyya kaunul ismi yadullu ala halin min ahwaliz dzati kajaw'an, atsyan, akram. Ini semua adalah sifat ya, dan kita lihat tadi contoh yang disebutkan dia tidak ditanwin semuanya. Jaw'ana dengan fathah ya kan? Majrur karena kan ada huruf kaf sebelumnya tuh. Jaw'ana, atsyana. Itu asalkan atsyanu, jaw'anu tidak ditanwin. Ya. Nah, sedangkan sebab-sebab yang ada pada isim dan kembali kepada lafal ada 6 sebab. Nah, ya. Wal ilalul lati fil ismi wa hiya raji'atun ila lafzi sittu ilalin, ada 6 sebab, ada 6 ilat. Wa hiya at-ta'nis bi ghairi alif, ta'nis bi ghairi alif, tanpa huruf alif ya kan. Kemudian ujmah ini adalah bukan nama Arab. Kemudian tarkib ini susunan kata. Ziyadatul alifi wan nun, tambahan alif dan nun. Nah, tambahan alif dan nun. Dan yang kelima adalah waznul fi'l, ya, wazan fi'il. Dan yang keenam adalah adl. Nah, yang keenam adalah adl. Adl itu apa? Perubahan lafal. Lafal. Jadi misalkan alamiah nama, ya, dia bersatu atau berkumpul dengan sebab yang kembali ya, atau ya sifat ya, naam, atau nama ya, alamiah ini kan sebab yang kembali kepada makna. Kemudian berkumpul dia dengan sebab yang kembali kepada lafaz. Nah, jadi ada dua ilat di situ. Satu alamiah, yang kedua nanti ziyadatul alif wan nun. Contohnya Luqmanu. Nah, jadi bisa difahami ya. Luqmanu ini adalah nama orang laki-laki. Luqmanu. Apa yang menyebabkan dia menjadi munsharif? Karena berkumpulnya dua ilat. Ilat pertama dia ini alamiah, nama ya kan? Nama dia. Kemudian apa? Ziyadatul alif wan nun, adanya tambahan alif dan nun di akhirnya. Nah, berkumpullah dua ilat di sini, jadilah kata Luqman menjadi apa? Ghairu munsharif, tidak ditanwin. Baik.
Fal ismu ya, la yumna'u minas sarfi illa idza jtama'a fihi illatan yang tadi saya katakan. Maka isim ya, isim itu bisa ditanwin, isim itu bisa ditanwin. Nah, kecuali illa jika berkumpul padanya dua ilat. Berarti kesimpulannya kalau berkumpul padanya dua ilat seperti contoh Luqman tadi, ilat pertama adalah alamiah, ilat kedua adalah ziyadatul alif wan nun. Maka jelas di situ apa? Menjadi isim ghairu munsharif. Dua ilat itu apa saja? Nah, ilat ma'nawiyah dan ilat lafziyah. Contoh kata Luqman, ilat ma'nawiyah tadi apa? Ilat yang ma'nawiyah. Nama Sak. Alami, Alami. alamiyah kan? Karena ya ilat yang raji'atun ilal makna yang kembali kepada makna hanya ada dua teman-teman semua, alamiah dan wasfiyah. Sedangkan ilat yang kembali kepada lafal ada 6. Ta'nis bi ghairi alif, ujmah, tarkib, ziyadatul alif, wan nun, waznul fi'il, dan kemudian adl, perubahan kata. Nah, kita langsung masuk ke contoh di sini. Fal mithalu majtama'a fihi al-alamiyah wa ta'nis bi ghairi alif. Nah, ini gabungan nih. Dua ilat nih. Udah jelas jadi ghairu munsharif. Nah, contohnya apa? Diberitahukan oleh beliau. Contoh yang terkumpul, tergabung padanya yaitu alamiah dan ta'nis tanpa alif. Ta'nis tanpa alif berarti apa? Tak marbutoh. Ya. Baik nanti di dalamnya nama orang laki-laki maupun nama orang perempuan. Kemudian taknis tanpa alif ini bukan hanya tak marbutoh saja. Tapi apa? Jenis perempuan. Walaupun tidak ada tak marbutohnya. Nah, contohnya di situ ada Zainab. Nah, di sini ada apa? Fatimah. Fatimah nama orang. Ini ilat pertama. Alamiah. Ya. Yang kembali kepada apa? Makna. Kemudian yang kembali kepada lafal adalah taknis tanpa alif. Nah, yang pertama jenisnya perempuan. Dan dari sisi susunan nama ada tak marbutoh. Begitu. Kemudian Zainab. Walaupun tidak ada tak marbutoh, tapi jenisnya apa? Taknis muannas, dia perempuan. Dan dia adalah nama, maka tidak ditanwin seperti ini. Nah, keduanya nama perempuan. Nah, yang ketiga, ini nama laki-laki Muawiyah. Dia nama, lafalnya taknis. Ya kan? Lafal. Taknis itu apa? Lafal. Gitu. Padahal jenisnya laki-laki. Orang yang dinamai dengan Muawiyah ini adalah laki-laki. Bagaimana ketika jer, i'rabnya, tandanya dengan fathah? Marartu bi Fatimata, nasahtu li Zainaba. Nah, Zainaba fathah ya, Fatimata fathah. Radhiyallahu an Muawiyata, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kalimatuhu alqaha ila Maryama yang jadi syahid kita. Fakulun min, maka setiap dari Fatimah, Zainabah, Muawiyah, Maryam ini adalah isim makhfud ya, atau isim majrur. Nah, ismun makhfudun. Kenapa? Lidukhuli harfil khafdi alaih, karena masuknya huruf khafat kepadanya. Wa alamatu khafdihi ya al fathatu. Naam, wa alamatu khafdi al fathatu niyabatan anil kasrati. Kenapa? Li'annahu ismun la yansarifu wal mani'u. Nah, kita jelaskan nih. Dan yang menghalangi padanya dari tanwin itu apa? Al mani'u lahu minas sarfi al alamiyatu wa ta'nisu bi ghairi alfin. Ya, bi ghairi alifin. Baik. Wa makna bi ghairi alif di sini apa makna tanpa alif? Nah, wa makna bi ghairi alif ay bi ghairi alifin mamdudatin wala maksuratin. Tanpa adanya alif mamdudah dan alif maksurah. Fa inna hadza ta'nisa lahu hukmun khasun kama sayati insyaallah. Karena sesungguhnya ta'nis ini memiliki apa? Hukum khusus yang sebagaimana akan datang insyaallah.
penjelasannya. Nah, faidah. Faidah asyartu bihadhil asma'i as-salasati ila anna at-ta'nitsa ala salasati aqsamin. Nah, asyartu saya telah mengisyaratkan bihadhil asma dengan isim-isim as-salasah yang 3 ini. Nah, ila anna ta'nisa sesungguhnya ta'nis ya ala salasati aqsamin terbagi menjadi 3. Nah, ta'nis itu terbagi menjadi 3. Al-awwalu yang pertama ada ta'nisun lafziyun faqat. Ta'nis secara lafal saja ya, ta'nis lafzi. Apa itu ta'nis lafzi? Wa huwa ma kana fihi alamatut ta'nis. Yang di dalamnya terdapat tanda muannas. Ya, tak marbutoh di lafal kan? Wa huwa alamun muzakkar ya. Wa huwa alamun li muzakkar. Dan dia adalah nama untuk laki-laki. Di sini ada Muawiyah, Tolha, Ubaidah, ya kan? Nah, ini taknis lafaz. Gitu. Taknis lafaz. Karena secara hakikat dia ini seorang laki-laki. Ya, orang yang bernama Muawiyah, Tolha, dan Ubaidah. Gitu. Tetapi karena di lafalnya ada tak marbutoh itu adalah tanda taknis. Nah, maka dia disebut dengan taknis secara lafal. Yang kedua adalah taknis makna. Nah, ini perempuan, nama-nama perempuan. Ya, nama perempuan yang tidak diakhiri tak marbutah. Maka maudu'an li muannasin. Wa laisa fihi alamatu ta'nis. Contohnya Zainab, Maryam, Su'ad. Nah, yang ketiga adalah ta'nis lafzi makna. Ta'nis lafzi makna berarti nama perempuan yang ada tak marbutahnya. Secara hakikat perempuan, secara lafal pun juga perempuan. Nah, maka fihi alamatu ta'nis wa huwa maudu'un li muannasin. Contohnya Fatimah, Aisyah, dan Hafsah. Nah, selesai sudah itu. Yang pertama tadi, alamiah plus ta'nis bi ghairi alif. Yang kedua, contoh yang kedua adalah ya, ijtima'. Misal ijtima'il alamiyah ma'al ujmah. Nah, sekarang nama dia berkumpul sama ujmah. Apa tadi ujmah? Bukan nama Arab. Ajam. Nama orang yang bukan nama Arab maka mamnu minas sharaf, tidak boleh ditanwin. Nah, bukan hanya nama orang tapi nama tempat juga. Jadi alamiah itu adalah nama intinya, baik nama orang maupun nama tempat. Ba'labak. Kok ini? Bentar belum. Ibrahim. Nah, Ismail, Ishak, Yakub. Ini semuanya adalah nama orang. Tetapi ujmah dia, bukan nama orang-orang Arab. Jadi tidak boleh ditanwin. Dan ini semua nama Nabi nih. Baik ya, contohnya. Dan memang betul. Dari 25 nama Nabi dan Rasul yang kita ketahui. Baik ya. Nah, hanya ada 6 nama Nabi yang dia ditanwin. Dan ini ada dalam Al-Quran dalilnya. Yang pertama jelas nama Nabi kita. Nabi Muhammad SAW dia ditanwin. Kemudian yang kedua adalah Nuh. Yang ketiga adalah Lut. Yang keempat adalah Hud. Yang kelima adalah Salih. Yang keenam adalah Syuaib. Nah, keenam nama Nabi ini dia ditanwin. Selain dari keenam nama Nabi yang telah saya sebutkan tadi, itu semuanya apa? Ghairu munsharif, tidak ditanwin. Dari mulai Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf. Nah, kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala wa auhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba, semua dengan fathah menandakan apa? Mamnu minas sharaf atau ismul ladzi la yansharif. Ya. Karena hanya mereka lah ketika jar di fathah. Fa Ibrahimu ismun makhfudun li dukhuli harfil khafdi alaihi wa alamatu khafdi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati li'annahu ismun la yansarifu. Wal mani'u lahu minas sarfi al-alamiyatu wal ujmah. Nah,
Ya, wa mithluhu ma ba'dahu. Wa mithluhu ma ba'dahu. Contoh yang lain juga semisal ini. Nah, dan yang semisal apa yang setelahnya contohnya sama. Dah, nah, barakallahu fiik. Ini yang kedua, apa yang ketiga? Yang ketiga, Ustaz. Tadi yang ketiga. Sekarang kita masuk yang ketiga, karena yang pertama kan alamiah dan taknis bighairi alif, kedua ini kan alamiah ma'al ujmah, ya. Dan sekarang yang ketiga al-alamiyah ma'at tarkib susunan. Dua ilat. Wa mithalu ijtima'il alamiyah ma'at tarkib. Contohnya di sini adalah ba'labak. Tarkib ini susunan. Jadi dia ada dua kata disusun menjadi satu kata. Tapi ini bukanlah susunan idofah. Ini bukan susunan idofah. Itu beda ya. Nah, ada ba'labak nama kota. Kemudian Hadramaut. Ya. Ma'di Karib juga nama kota. Nah, ini adalah dua kata sejatinya yang dijadikan satu. Tapi bukan maksudnya adalah idofah ya. Idofah kan juga dua kata dijadikan satu makna. Tapi kalau ini dua kata dijadikan satu kata. Ba'labak ini asalnya dua kata dijadikan satu kata, bukan hanya satu makna. Kalau idofah kan enggak. Ya, dia tetap dua kata, hanya maknanya aja yang jadi satu. Babul fasli. Enggak jadi satu kata, enggak. Gitu. Kalau dari segi susunan dia jadi satu kata betul. Gitu. Nah, tapi secara hakikat dia tidak menjadi satu kata. Hanya makna yang satu. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah apa? Menjadi satu kata. Dan maknanya memang satu. Ba'labak, Hadramaut, ya. Taqul, engkau katakan zahabtu ila ba'labaka wa Hadramauta wa ma'di kariba. Nah, nanti dijelaskan. Ba'labak adalah ismun makhfudun lidukhuli ya harfil khafdi alaihi wa alamat yang satu niyabatan anil kasrati li'annahu ismun la yansarifu wal mani'u lahu minas sarfi al alamiyatu wa tarkibu wa mithluhu ma ba'dahu. Wal muradu bitarkib huna. Nah, yang dimaksud dengan tarkib di sini adalah tarkib al-masji. Nah, jadi tarkib di sini disebut dengan tarkib apa? Tarkib masji namanya. Nah, apa itu tarkib masji? Ja'lul ismaini bimanzilatis min wahidin. Ya. Tarkib masji. Ya, masji itu artinya gabungan. Berarti apa? Susunan gabungan, yaitu ja'lul ismain. Menjadikan dua isim sehingga berkedudukan sebagai satu isim yang di-i'rab muncul di akhirnya. Ya, bimanzilatis min wahidin. Yazharu al-i'rabu ala akhirih. Famathalan, maka contohnya seperti apa? Ba'labak. Ini adalah kata yang tersusun dari dua isim. Kalimatun murakkabah. Ya. Min ismaini ahadihima ba'la. Nah, dari kata ba'la. Dari kata ba'la. Apa itu ba'la? Ba'la ini adalah ismus sonam, nama patung, nama berhala. Ya, nama berhala. Yang kedua adalah bakka. Nah, ini adalah nama siapa? Sahib hadhil baldah. Nah, nama pemilik negeri ini. Nama pemilik negeri ini, ya. Ismu sahibi hadhil baldati. Thumma mazaja faj'ala isman wahidan alaman ala baladin fi Syam. Jadi Ba'labak ini kota di Syam. Begitu. Kedua kata tersebut digabung. Mazaja. Naam.
tergabung sehingga menjadi satu isim. Faja'ala isman wahidan alaman ala baladin fisyam. Nah, sehingga menjadi satu isim yang merupakan nama negeri di Syam. Gitu. Nah, ba'la lihat di sini ada di dalam Al-Qur'an. Atad'una ba'la wa tadharuna ahsanal khaliqin. Ada kata ba'la di situ ya. Begitu pula Hadramaut teman-teman semua. Ya, begitu pula Hadramaut. Dari kata hadaru, hadrun ya, hadro dan maut. Nah, dan ma'di ke hari pun juga. Gitu. Barakallahu fikum. Maka oleh sebab itu, ketiga nama kota itu dia tidak ditanwin. Hadramaut di Yaman. Berikutnya yang keempat sekarang. Ya. Wa mithalu ijtima'il alamiyah. Wa mithalu ijtima'il alamiyah ma'a ziyadatil alifi wan nun. Nah, ini nama plus alif dan nun ya. Nah, Usman, Adnan, Imran. Nah, nama orang yang diakhiri alif dan nun maka dia mamnu minas saraf. Takul contohnya radhiyallahu an Usmana fa Usmana ismun makhfudun lidukhuli harfil khafdi alaihi wa alamatu khafdi al-fathatu niyabatan anil kasrati li'annahu ismun la yansarif wal mani'u lahu minas sarfi al-alamiyatu wa ziyadatul alif wan nun wa kis alaihi ma ba'dahu, dan kiaskanlah atasnya apa yang setelahnya. Berikutnya wa mithalu ijtima'il alamiyah ma'a waznil fi'il. Nah, nama tapi mengikuti timbangan fi'il juga tidak ya. Tidak boleh ditanwin. Nah, contohnya ada Ahmad. Makanya marartu bi Ahmada kan contohnya gitu. Taglib Yazid. Ya, Yazid kan kayak fi'il. Zada yazidu dari timbangan fi'il. Narjis ya. Nah, Narjis juga sama. Taqul salam tu ala Ahmad. Fa Ahmada ismun makhfudun lidukhuli fil khafdi alaihi wa alamatu khafdihi al-fathatu niyabatan anil kasrati li'annahu ismun la yansarif wal mani'u lahu minas sarfi al-alamiyatu wa waznul fi'li. Wal muradu bi waznil fi'li fi hadzal amsilah wa nahwiha, dan yang dimaksud dengan timbangan fi'il pada contoh-contoh ini dan yang semisalnya ya adalah apa? Ayyakuna fi awwalil ismi harfun zaidun. Ayyakuna fi awwalil ismi harfun zaidun minal ahrufil lati, dari huruf-huruf yang tuzadu fi awwalil mudhari. Nah, yang ditambahkan di awal fi'il mudhari. Fa ahmadu ala, maka Ahmad ini di atas wazan azhabu, af'alu, ya kan? Taglib, nah wahwa isim taglib ini apa? Ismu qabilatin ala wazni tadrib. Nah, dia nama qabilah taglib, nama qabilah. Nah, di atas wazan apa? Tadribu. Di atas wazan tadribu. Wa hakadha. Maka dia tidak boleh apa ditanwin. Nah, contohnya di sini alamiah dengan adl. Nama ini masih nama ya. Nama dengan adl. Perubahan kata, pemalingan. Nah, contohnya adalah Umar, Zufar, Zuhal. Karena ini kan wazan-wazannya wazan-wazan fu'al. Umar dari kata Amir, Zufar dari kata Zafir. Ya. Dan yang semisalnya radhiyallahu an Umar fa Umar ismun mahfudun lidukhuli harfil khafdi alaihi wa alamatu khafdi al-fathatu niyabatan anil kasrati li'annahu ismu ghairu munsharif, ya kan? Karena dia adalah isim yang tidak ditanwin. Nah, ismun ghairu munsharifin wal mani'u lahu minas sarfi al-alamiyatu wal adlu li'annahu ma'dulun an amirin wa kis alaihi ma ba'dahu. Dia ma'dul yang diubah dari apa? Lafal amir. Gitu, yang diubah dari lafal amir. Nah, barakallahu fiik.
Nah, sekarang ini yang wasfiyah, sifat. Sifat yang berkumpul dengan alif dan nun. Contohnya seperti jauhan, kan kata sifat tapi diakhiri alif dan nun. Kata sifat yang diakhiri alif dan nun, dia termasuk mamnu minas sharaf. Wa mithalu ijtima'il wasfiyati ma'a ziyadatil alif wan nun. Contohnya jauhan atsan. Jauhan lapar atsan aus. Taqul tasaddaqtu ala jauhana. Fajauhana ismun mafhudun lidukhuli harfil khabdi alaih. Ya. Wa alamatu khafdi al-fatatu niyabatan anil kasrati li'annahu ismun la yansarifu wal mani'u lahu minas sarfi al-wasfiyatu wa ziyadatul alifi wan nun. Nah, berikutnya sifat yang berkumpul dengan adl. Contohnya apa? Masna wa sulasa wa ruba. Ini dia sifat. Masna 2, sulasa 3, ruba 4. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba." Wa ma ba'dahu sifah li ajniha. Dan apa yang setelahnya itu merupakan sifat untuk apa? Ajniha yang harusnya kasrah tapi malah fathah di sana kan. Nah, wa sifatul makhfudi makhfudun mithluhu, dan sifat untuk yang dikhafat dia akan dikhafat juga sama. Nah, tapi sesuai dengan tandanya masing-masing, tanda khafatnya masing-masing. Nah, wa alamatu khafdihi al-fathatu, kenapa niabatan sebagai ganti anil kasrah dari kasrah? Alasannya li'annahu ismun la yansharif, karena dia adalah isim la yansharif. Apa yang menyebabkan dia menjadi isim la yansharif yang tidak boleh tanwin? Nah, ini dijelaskan al-mani ulahu minas sarfi al-wasfiyatu wal adl. Ya, yang menghalangi dia dari tanwin sorof adalah wasfiyah, sifat dan adl. Nah, li'anna hadhil alfadha ma'dulatun an alfadhil adadil, ya. Karena dia adalah karena lafal-lafal ini apa? Ma'dulah. Nah, lafal-lafal ini ma'dulatun an alfadhil adadi al-mukarrari. Nah, dari lafal hitungan yang diulang begitu. Famusana ini ma'dulun an isnaini isnain, dua dua. Jadi musana itu artinya dua dua. Wa mithluhu ma ba'dahu. Sulasa berarti apa? Ya, tiga tiga. Ruba berarti empat empat. Gitu. Nah, ya. Baik, ini terakhir. Wa mithalul wasfiyah ma'a waznil fi'il. Nah, ini sifat dengan timbangan apa? Timbangan fi'il. Akromu, afdolu, ahsanu. Nah, ini timbangan fi'il maksudnya apa? Wazan-wazan tafdil. Begitu. Akromu, afdolu. Nah, tidak ditanwin ini. Marortu bi rajulin akroma. Yang paling mulia. Gitu. Bisa ya. Akroma ini sifat li rajul wa sifatul makhfudun mithluh. Wa alamatu khafdi al-fatatu niyabatan anil kasrati li'annahu ghairu munsarifin. Wal mani ulahu minas sarfi al-wasfiyatu wa waznul fi'li. Ya. Nah, baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan besok yang berikutnya. Nah, intinya sebab-sebab tadi, baik yang kembali kepada makna, yang kembali kepada lafal, jika dia bergabung dalam satu kata, maka kata tersebut menjadi apa? Mamnu minas sharaf. Tapi perlu diingat nanti ada satu sebab yang dia itu menduduki dua sebab, sehingga kata tersebut walaupun hanya ada satu sebab tetap nanti terhukumi mamnu minas sharaf. Ya. Insyaallah besok kita bahas, itu ada di sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin alamin. Syukran wa khairan ala hudurikum wa barakallahu fiikum wa barakatuh.